Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Argin Saramiarno ya. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi sedikit tips sebelum ataupun apa saja yang perlu dicek sebelum kita memutuskan membeli mobil bekas, terutama mobil Daihatsu Zebra Espace ya. Untuk itu tonton videonya sampai akhir dan jangan di skip-skip biar nggak salah paham. Oke? Nah, biasanya pada mobil zaman dulu itu dia seringkali menggunakan air ledeng, air mineral biasa begitu teman-teman. Ganti dengan coolant nggak apa-apa, karena yang paling bagus itu coolant. Kalau nggak, teman-teman bisa gunakan air AC ya. Karena katanya kalau misal kita langsung beralih menggunakan air coolant dari air mineral biasa, itu akan menyebabkan karat-karat itu akan rontok, yang dulunya karat tersebut menutupi lubang dan mengakibatkan tidak bocor. Setelah kita kasih coolant, karatnya langsung hilang, jadi bisa menyebabkan kebocoran begitu. Sama halnya dengan saat kita membersihkan menggunakan citron. Nah, teman-teman sebaiknya menggunakan air AC kalau misal Anda ragu. Dan selanjutnya Anda juga bisa cek bagian radiatornya. Dia sudah menggunakan radiator 2 play atau 1 play. Teman-teman bisa cek kalau semisal lubangnya 2 seperti ini, otomatis dia menggunakan 2 play. Tapi kalau semisal lubangnya itu hanya ada 1, ini kan kanan kiri ya, ada 2. Kalau lubangnya hanya 1 berarti 1 play. Dan yang lebih bagus katanya itu memang radiator 2 play teman-teman, seperti yang satu ini. Pastikan juga kondisinya dia nggak tersumbat kisi-kisinya ini, karena untuk Espace itu dia seringkali gampang overheat katanya. Tapi alhamdulillah ini selama ini aman-aman saja ya untuk kasus overheat. Paling pernah sekali karena lubang T-nya tersumbat. Ngomongin soal lubang T, ini sangat krusial sekali untuk Espace terutama. Teman-teman bisa cek ini ya, T-nya ada di sebelah sini, kabelnya ini. Ini T-nya di sini. Agak nggak kelihatan, ketutup. Ya, nih T-nya di sini. Nah, ini seringkali yang menyebabkan mobil itu overheat. Pastikan T-nya ini aman, dia nggak tersumbat sama sekali. Kalau perlu diganti menggunakan T kompor gas itu juga bisa teman-teman. Nah, ini dia masuk ke depan ya. Bagi yang belum tahu saja, bagi yang masih baru, nah ini dia nyambungnya ke sini. Nah, jadi ini tadi lanjutannya teman-teman, ini menuju ke selang bypass T. Anda pastikan di sambungannya ini, yang di sini itu, ini kan ada T ya. T-nya itu pastikan dia kondisinya masih bagus. Nah, pada saat mesin sudah dinyalakan, teman-teman bisa cek radiatornya ya. Tapi kalau kondisi panas dan mesin tidak menyala, saya sarankan jangan dibuka radiatornya, karena nanti bisa muncrat airnya. Nah, kita cek sirkulasinya teman-teman, seperti ini. Kalau bisa sembari digas-gas ya, ini dia mengalir tuh, kelihatan kan. Ini posisi mesin masih dingin, nggak begitu panas, karena sudah diambil termostatnya. Otomatis dia nggak menunggu titik didih terlebih dahulu baru dia sirkulasi teman-teman. Jadi perbedaan antara termostat, adanya termostat dan enggak itu salah satunya di situ. Teman-teman wajib cek dia lancar enggak pada saat dia sirkulasi air radiatornya. Selain itu teman-teman juga cek karet engine mounting. Ini karet engine mounting ya. Ini pastikan dia masih bagus kondisinya pada saat stasioner. Kalau misal engine mountingnya ini enggak bagus karetnya, otomatis mesin akan getar-getar seperti itu. Pastikan kondisinya masih bagus. Teman-teman juga perhatikan untuk vakum delco-nya ini, selangnya masih komplit atau enggak, masih lengkap ataupun enggak ya. Selang-selangnya vakum delco ini juga perlu diperhatikan, karena kalau menurut saya vakum delco itu sangat berpengaruh sekali pas posisi di tanjakan teman-teman. Jadi sangat sayang kalau semisal ini enggak dipasang, bener-bener enggak dipasang ya. Karena ini udah dari pabrikannya ada selang vakumnya ini. Nah, ini yang paling penting bagi teman-teman yang belum tahu,
kita cek bagian delco. Delconya seperti ini punya saya karena saya kasih sealer. Sebenarnya kalau semisal karet sealnya masih bagus, nggak perlu sealer, nggak apa-apa. Tapi kalau semisal ada lubang-lubang tambahan atau banyak lubang-lubang di bagian sininya, ini teman-teman tambahin selang ya, selang seperti ini. Lubangnya jangan ditutup karena untuk pernapasan, biasanya di bagian sini ataupun di bagian tutup delconya ini juga ada. Nah, ini untuk lubangnya saya salurkan ke sini teman-teman. Nih ada 2. Jadi sebenarnya espas ini walaupun delconya di bawah aman-aman saja kalau semisal kita menerjang ataupun terkena air ya, jadi aman, nggak mogok. Saya sudah membuktikan sendiri teman-teman. Yang jelas, yang pasti harus rapat kondisi delconya, jangan sampai air masuk, dan juga kondisi karet businya ini masih bagus juga. Oke. Selain itu teman-teman dengarkan suara mesinnya. Kalau mesinnya ada suara kasar, saya sarankan untuk dipertimbangkan kembali, apapun itu dari mana asalnya. Dari delco ini juga Anda cek suaranya, dia kasar atau enggak. Terus dari dalam mesin, mesinnya halus atau enggak. Sebenarnya paling gampang itu mengecek mesin teman-teman. Kalau misal kondisinya mesinnya halus, berarti kondisinya masih oke. Tapi kalau sudah terdengar suara kayak diesel ataupun suaranya ada tek 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 semacam itu, Anda wajib pertimbangkan kembali ya. Yang wajib dicek juga teman-teman bagian bawah. Nah, terutama di blok mesin ataupun transmisi itu ada bekas olinya enggak ya. Itu biasanya kalau untuk box transmisi itu dari atas kebocorannya, teman-teman juga perhatikan ada yang bocor enggak di bagian sambungan-sambungan blok-bloknya ini. Kalau semisal bagus, berarti oke kondisinya. Biasanya pada mobil Espas itu seringkali oli transmisinya itu dia banyak yang keluar dari atas ini teman-teman, dari sebelah sini ya. Sebenarnya sealnya itu gak murah ya, tapi untuk biayanya yang lumayan mahal juga karena harus bongkar bagian atasnya sini. Jadi teman-teman perhatikan di bagian transmisinya ini. Biasanya di sini tuh sumber keluarnya oli ya. Nah, masih lanjut ke bagian persneling lagi teman-teman. Jadi kalau semisal kita lepas pedal kopling dan ada getaran kayak semacam mobil nggak kuat, teman-teman harus curiga juga bagian kampas kopling. Itu masih bagus ataupun enggak kondisinya. Bisa jadi kalau semisal kita waktu angkatan gigi 1 terus mobil terasa getar-getar, nggak seperti mobil yang sehat begitu, teman-teman juga harus waspada kampas koplingnya ya, jangan sampai kelupaan. Dan salah satu cara terbaik untuk mengecek kondisi mesin itu dengan cara kita mencoba menjalankan mobilnya teman-teman. Untuk persnelingnya sendiri teman-teman juga harus pastikan pada saat perpindahan gigi kesulitan tidak memasukkan gigi, baik itu gigi 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke R. Kalau semisal ada kesulitan, bisa diindikasikan terjadi masalah di transmisinya. Selain mesin, teman-teman juga harus cek ini bagian karet support shocknya ataupun bagian sini ya. Kalau semisal dia nggak seperti ini, dia agak menonjol ke atas, itu sebaiknya dipertimbangkan juga, karena kalau misal dia sudah naik ke atas, otomatis karet support shocknya minta ganti ya ini. Kalau posisinya masih seperti ini berarti masih oke. Nah, kondisi strength teman-teman juga harus cek ya. Pulinya juga, pulinya masih bagus atau enggak. Puli itu yang ini teman-teman. Nah ini ya, ini terus yang bawah itu, terus strengthnya dia masih kenceng atau enggak, itu juga dicek, nggak masalah sih ya, untuk make sure aja. Kalau misal pulinya ini dicek secara singkat aja, dia agak nggak lurus ataupun nggak simetris, itu juga wajib dipertimbangkan karena nanti jika akan berpengaruh semakin cepat ini habis. Kalau misal nggak simetris ataupun di bagian bawahnya puli ini dia itu nggak halus ataupun kasar, itu juga bisa mempercepat, memperpendek umur fan belt.
Untuk kapan ganti oli mesin, filter dan lain sebagainya, kalau misal ada recordnya, track recordnya seperti itu, teman-teman bisa ngikutin aja. Di situ sudah terlewat atau belum. Kalau misal itu nggak ada, teman-teman langsung wajib ganti ya. Di antaranya oli mesin, filter oli. Nah, untuk filter olinya sendiri sebaiknya setiap ganti oli mesin teman-teman juga ganti. Selain itu juga ganti juga untuk oli transmisi atau gardan, teman-teman juga wajib cek ya kondisinya, karena kita belum tahu track recordnya seperti apa dari pemilik terdahulu. Dan yang paling penting adalah timing belt, teman-teman. Nah, untuk timing belt, untuk timing beltnya di sini, kalau semisal teman-teman sudah ganti mobil, sebaiknya segera diganti timing beltnya sekalian tensionernya, karena untuk mengupdate ya. Jadi nanti ada historicalnya, ada sejarahnya, kita tahu kapan terakhir kali ganti timing belt, kalaupun semisal ada waktunya. Jadi teman-teman tanya ke pemilik dahulu sudah berapa kilometer dia diganti. Kalau semisal masih oke nggak apa-apa, tapi kalau nggak ada sejarahnya kapan ganti, pemilik sebelumnya lupa kapan terakhir kali ganti timing belt, sebaiknya teman-teman segera ganti. Nah, ada yang mengatakan kalau semisal timing belt ini sebaiknya diganti setelah 30 sampai 50 ribu kilometer. Karena apa? Karena kalau semisal mobilnya ini belum jenong, otomatis nanti akan mengakibatkan mesin turun ya, dan harus banyak part yang diganti. Nah, teman-teman pasti tanya mobil Zebra tahun berapa yang sudah jenong untuk sekernya. Itu saya bisa mengatakan kalau semisal mobil Zebra ini aman pada saat timing beltnya putus itu untuk mobil Zebra keluaran 2000-an ke atas. Jadi sebelum tahun 2000 pastikan teman-teman harus segera mengganti timing beltnya, dan sebaiknya juga diganti secara berkala begitu. Untuk timing belt tadi teman-teman, jadi kita harus benar-benar cek, apalagi untuk keluaran sebelum tahun 2000 ke bawah begitu, dan belum ada riwayat diganti. Teman-teman bisa tanyakan nanti pada waktu ingin membelinya, sekernya sudah jenong atau belum. Kalau semisal belum, teman-teman harus ekstra waspada. Nah, selain itu teman-teman juga harus cek, pastikan minyak remnya dia kondisinya bagus, masih aman begitu, jangan kelupaan. Dan dicek setiap rodanya ada bekas-bekas oli enggak, bekas-bekas oli tumpah-tumpah begitu ataupun berceceran di semua roda ya. Pastikan kondisinya bagus, enggak ada bekas oli sedikit pun. Nah, selanjutnya kita cek bagian setir ataupun stang kemudi. Pastikan spelengnya itu enggak terlalu banyak teman-teman. Kalau spelengnya itu terlalu banyak, jadi speleng itu jeda ya, jeda antara perputaran setir dengan perputaran roda. Kalau semisal ada jedanya, semisal ini, nah ini kita putar begini, roda belum berputar. Tapi kalau semisal ditambah begini, roda baru berputar. Nah, itu kita sering sebut dengan nama speleng. Kalau semisal spelengnya ini lebih gede lagi toleransinya, jadi ini wajib dicek. Teman-teman harus pertimbangan juga, karena bisa jadi ada part di bagian bawah yang minta diganti ya, di bagian bawah. Entah itu cross jointnya, cross joint di setir ini minta ganti, ataupun di bagian pinionnya barangkali. Dan menurut saya yang paling penting dicek itu stick oli. Ini stick olinya ini, teman-teman wajib cek kondisi olinya. Ini habis jalan mesinnya, jadi nggak begitu jelas ya dia masih seberapa. Sebaiknya sebelum mesin dihidupkan, kalau bisa dicek dulu kondisinya dia penuh ataupun enggak. Ini batas atas batas bawahnya yang ada lubang-lubangnya ini, serta yang paling penting teman-teman harus cek itu kondisi olinya, dia berubah warna enggak ya. Terus tingkat kekentalannya. Katanya kalau semisal mesin bensin dikasih oli yang paling kental atau tidak semestinya, itu suara mesin juga akan semakin halus, tapi nggak tahu efeknya seperti apa.
Tapi sebaiknya teman-teman cek pastikan kondisi olinya jangan sampai dia berubah warna seperti susu ataupun kopi susu itu. Kalau semisal kondisi olinya ataupun keadaan olinya seperti oli susu, bisa dipastikan olinya itu sendiri sudah tercampur dengan air radiator tentunya. Itu wajib dicek sekali. Jadi ini ya di sini ya. Kalau nggak mau lewat depan bisa cek lewat belakang sini. Setik olinya ada di sini. Nih. Nah, ini dicek kondisinya seperti apa. Selain itu teman-teman juga rasakan akselerasinya pada saat menguji coba mobil yang akan dibeli. Pastikan kondisinya bagus pada saat tanjakan. Ya paling tidak di gas itu dia ada responnya begitu responsif. Nggak kayak mobil yang gimana ya, kurang perawatan. Kalau semisal mobil kurang perawatan itu pasti gas-gasannya beda ya dengan mobil yang terawat. Pasti ataupun bisa dipastikan kalau semisal mobil yang terawat pada saat akselerasi ataupun diajak ke tanjakan, kalau semisal ada medan tanjakan pada saat ingin mencoba mobilnya, nah itu dirasakan. Kalau semisal dia agak lemot, nggak seperti mobil pada umumnya, teman-teman juga harus pertimbangkan. Terus teman-teman juga wajib cek di bagian box sikringnya. Ini di bawah tang kemudi. Nah ini box sikringnya, yang ada sikringnya ini teman-teman pastikan kondisinya dia bagus, nggak ada yang meleleh ya. Nah itu tadi teman-teman tips singkat dari saya. Sebelum memutuskan untuk membeli mobil sebaiknya dicek untuk keseluruhan tadi. Untuk cara mengeceknya sebenarnya 11-12 ataupun hampir sama dengan semua jenis mobil ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Untuk Espas ini sendiri juga bisa dikatakan sama juga, untuk partnya juga melimpah. Tapi kayaknya yang ori semakin jarang. Nah sampai di sini semoga bermanfaat. Jika ada salah dan kurangnya teman-teman nanti bisa tulis di kolom komentar, bisa tambahin kekurangan-kekurangan yang belum saya sampaikan. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe bagi yang belum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.